Ingat gak tahun 2021 pas kita lagi nangis-nangis harga VGA naik nggak ngotak gara-gara mining. Nah, sejarah itu kembali terulang guys, tapi pelakunya sekarang berbeda. Pelakunya sekarang yaitu RAM dan SSD. Bayangin, kit DDR5 32GB dulu kita bisa dapatkan dengan seharga 1,2 juta. Sekarang naik gila-gilaan menjadi 3-4 juta rupiah. Bahkan versi 64GB nya bisa terjual seharga motor entry level. Sepertinya kata mending rakit PC sudah nggak relevan lagi guys. Padahal pabrik RAM dan SSD nggak lagi kebakaran dan nggak lagi perang yang ganggu logistik dalam pengirimannya. Dan tidak ada karyawan yang lagi mogok kerja dan protes seperti karyawan Rockstar tahun lalu. Terus siapa biang keroknya? Tidak lain dan tidak bukan yaitu AI, Artificial Intelligence. Jadi produsen chip gede kayak Samsung, SK Hynix, dan Micron itu sekarang lebih milih produksi HBM karena margin untungnya jauh lebih gede daripada yang bikin RAM PC buat kita. Kapasitas pabrik dialihin buat layanin bos-bos AI. Menurut data TrendForce, kenaikan harga kontrak di RAM kuartal ini aja udah ngalahin kenaikan harga emas. Makanya harganya jadi mahal banget. Nah sekarang, apa itu HBM? High Bandwidth Memory. HBM adalah teknologi RAM yang terbaru yang dirancang khusus untuk memberikan kecepatan transfer data yang sangat tinggi dalam bentuk fisik yang sangat ringkas. Berbeda dengan RAM tradisional DDR4 dan DDR5 yang dipasang sejajar di motherboard. HBM secara vertikal ditumpuk di atas dan sangat dekat dengan prosesor GPU dan CPU. Sebagai analogi, GDDR dapat diibaratkan sebagai truk balap yang mengirimkan data dengan cara bolak-balik secara melalui jalan raya yang sempit, sehingga banyak membutuhkan ruang fisik dan energi di motherboard. Sebaliknya, HBM diibaratkan sebagai ribuan lift kargo di dalam satu gedung pencakar langit yang dibangun di atas prosesor dan tidak mengandalkan kecepatan lari tiap jalurnya, melainkan kapasitas jalur yang sangat banyak atau bandwidth yang luas untuk memindahkan data dalam jumlah raksasa sekaligus secara lebih hemat energi dan ringkas. Stargate Project. Tapi siapa sih yang sebenarnya nilep semua stok chip ini? Salah satu pemain utamanya adalah Microsoft dan OpenAI. Stargate ini bukan hanya server biasa guys. Ini adalah mega proyek superkomputer senilai 500 miliar US dollar atau kalau dirupiahkan jadinya segini. A new American company that will invest $500 billion at least in AI infrastructure. Tujuannya ngebangun otak digital super besar di dunia. Stargate butuh jutaan chip akselerator yang semuanya harus menggunakan stok HBM dalam jumlah yang masif. Stargate bakal butuh daya listrik sampai 5 gigawatt buat nampung data segede itu di dalam ruang yang terbatas. Mereka butuh teknologi 3D stacking milik HBM. Jadi, kalau kamu tanya kenapa harga RAM di toko komputer lokal itu kosong dan mahal, ya karena stoknya dipesan sama Stargate bahkan sebelum chipnya keluar di pabrik. Nah, kenapa sih mereka senekat itu bakar uang sebanyak 500 dolar? Mari kita berkenalan dengan AGI dan ASI. Oke, saya akan ceritakan secara singkat. AGI, Artificial General Intelligence, itu level di mana AI bisa ngerjain tugas apapun yang dilakukan oleh otak manusia. Tapi target utama Stargate adalah menuju ASI, yaitu Artificial Super Intelligence. Ini adalah kecerdasan yang melampaui seluruh otak manusia terbaik di dunia, bahkan Albert Einstein maupun Isaac Newton. Nah, penjelasan mengenai AGI dan ASI ini aku akan lebih lanjut dan lebih detail menjelaskan pada video selanjutnya. Para ahli bilang kunci menuju ASI adalah scaling laws. Makin besar datanya, maka makin banyak parameternya. Maka AI-nya makin pintar secara eksponensial. Mereka lagi ngebangun wadah untuk sebuah entitas yang bisa menemukan semua obat dari penyakit yang bahkan belum pernah ditemukan. Jadi secara nggak langsung, tiap kali kamu ngeluh tentang RAM, anggap saja itu lagi nyumbang buat kelahiran sebuah entitas yang akan membantu umat manusia di masa depan. Kedengarannya kayak sci-fi, tapi inilah realita industri hardware sekarang. Nah, terus kita harus gimana? Apa kita tidak bisa ngerakit PC selamanya? Oke, ini adalah tips dari saya. Pertama, cek pasar bekas. RAM itu komponen paling awet. Cari DDR4 atau DDR5 yang masih punya garansi distro. Itu jauh lebih masuk akal harganya. Yang kedua, jangan panik buying. Tapi kalau kamu butuh buat kerja sekarang, ya beli saja.
Karena dalam sebuah artikel Reuters, SK Hynix telah memberitahu para analis bahwa kekurangan memori akan berlangsung hingga akhir 2027. Yang ketiga tips dari gue adalah Yang ketiga tips dari saya adalah lirik brand alternatif. Cari brand kayak CXMT dari China yang sekarang lagi berusaha masuk ke pasar dengan harga yang lebih terjangkau buat nyaingin Samsung dan kawan-kawan. Gimana menurut kalian? Mending beli RAM sekarang atau nunggu tahun 2027? Tulis di komentar.